Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai di konten alur cerita film. Dimana kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film yang berjudul Power Rangers yang rilis pada tahun 2017. Dibintangi oleh beberapa aktor keren, yaitu Deckerman sebagai Jason, Naomi Scott sebagai Kimberly, Ludi Lin sebagai Zack, Becky G sebagai Trini, dan RJ Sailor sebagai Billy. Film ini bakal berfokus kepada 5 remaja dari kota Angel Grove yang tiba-tiba dipilih sebagai Power Rangers yang bertugas untuk melindungi Zeo Crystal dari ancaman penjahat masa lalu bernama Rita Repulsa. So, bagaimanakah serunya perjalanan mereka berlima? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film berawal di bumi pada zaman dahulu kala yang disebut sebagai zaman Zeozonik. Ketika itu kondisi bumi tampak sangat-sangat parah karena ulah dari seorang ranger pengkhianat, Ranger Hijau bernama Rita Repulsa. Rita berhasil mengalahkan kelima teman rangernya, bahkan sampai ngebuat sang leader yaitu Ranger Merah aka Jason harus meminta 4 rekannya untuk melepaskan batu aki kerangeran agar di masa depan nanti batu-batu tersebut dapat memilih 5 orang terbaik untuk jadi the next Power Rangers. Lanjut dalam sekaratnya, Jason lalu menghubungi Alpha, yaitu sebuah robot android yang menjadi babu para Rangers agar segera mengirimkan meteor tepat ke titik koordinat lokasinya sekarang hingga pada akhirnya Rita Repulsa bisa dihentikan meskipun kelima Rangers juga harus meregang nyawa. Berpuluh juta tahun telah berlalu dan di sebuah kota kecil bernama Angel Grove tampak 2 orang pemuda tengah memasukkan seekor sapi ke dalam satu ruangan. Entah apa maksud dan tujuannya, yang jelas itu adalah tindak kriminal karena tiba-tiba muncul beberapa mobil polisi hingga ngebuat mereka berdua panik luar biasa. Mereka kabur secara terpisah, akan tetapi sial salah satu dari mereka yang bernama Jason Scott harus ketangkep karena mobilnya mengalami kecelakaan. Kemudian setelah 3 minggu mendekam di penjara, Jason akhirnya bisa keluar meski harus selalu pakai alat pelacak di kakinya alias jadi tahanan rumah. Selain itu, Jason juga harus rela dipindahkan ke sekolah khusus anak-anak bermasalah di mana pada hari itu ia diantar langsung oleh sang ayah ke sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah mendengarkan sedikit ceramah dari ayahnya, Jason lalu masuk ke dalam kelas dan mendapati aksi perbulian terhadap seorang murid autis bernama Billy. Tanpa banyak bicara, Jason yang merasa kasihan serta sangat membenci pembulian segera ngebantu Billy, bahkan sampai ngebuat si pembuli nggak bisa ngomong apapun lagi. Hi, I'm Jason. It's my first time here. How dumb can you be? Lanjut sepulang sekolah, Billy yang merasa sudah hutang budi kepada Jason lantas mengajaknya hangout bareng sekaligus sebagai ucapan terima kasih. Awalnya Jason langsung menolak karena sadar kalau ia adalah tahanan rumah. Akan tetapi setelah tahu jika Billy mampu meretas alat pelacaknya, Jason seketika setuju dengan ajakan Billy. Singkat cerita, setelah alat pelacak Jason berhasil diretas, Billy pun kemudian minta diantar ke sebuah tempat misterius yaitu bekas tambang gak kepake. Di sana sementara si Billy sibuk dengan peralatan besar yang entah buat apa, Jason jalan-jalan bentar dan melihat kalau di sana juga ada 3 orang lain seumuran mereka, yaitu Zack dengan camper van-nya, Trini si cewek aneh yang lagi yoga di pinggir jurang, dan terakhir ada Kimberly yang lagi renang sendirian. Kemudian karena sebelumnya pernah melihat si Kimberly berada di kelas yang sama dengannya, Jason pun lantas mendatangi cewek tersebut lalu kenalan serta ngobrol beberapa saat. Sebelum akhirnya terdengar suara ledakan keras dari arah Billy hingga ngebuat mereka berdua langsung bergegas buat nyusulin. Get ready. Zack dan Trini yang sudah tiba duluan di tempat tersebut marah kepada Billy karena khawatir ledakan itu akan memanggil para penjaga yang nantinya akan mengusir mereka semua dari sini. Lalu ketika cekcok sedang berlangsung, sebuah tebing batu tiba-tiba ambruk secara mendadak yang mana di balik reruntuhannya mereka menemukan 5 buah batu permata dengan warna yang berbeda. Zack mengambil batu berwarna hitam, Billy yang biru, Jason merah, Trini kuning, dan Kimberly dengan warna favoritnya yaitu pink.
Lanjut setelah mengantongi batu akik masing-masing, mereka pun langsung melarikan diri karena sadar bahwa para penjaga tambang hampir sampai ke lokasi ledakan. Cuman karena kepanikan yang luar biasa ngebuat Billy sampai nggak mampu mengendalikan setir hingga ngebuat mereka berlima akhirnya mengalami kecelakaan hebat karena memasuki jalur khusus kereta api. Akan tetapi anehnya ketika esok pagi, kelima pemuda ini tiba-tiba sudah berada di rumah masing-masing dengan kondisi sehat walafiat plus kekuatan fisik mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Di sekolah, Jason, Kimberly, dan juga Billy memutuskan buat balik ke tambang untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada mereka karena semua keanehan ini berawal saat kemarin memungut batu berwarna dari balik reruntuhan tebing. Sementara itu, di tempat lain, tepat pada malam kelima pemuda ini mengalami kecelakaan, ayah dari Jason bersama para anak buahnya yang merupakan para nelayan tiba-tiba dikagetkan oleh penemuan sesosok mayat perempuan tersangkut pada alat penangkap ikan. Dan begitu diperiksa oleh seorang polisi esok paginya, mayat tersebut ternyata bukanlah sembarang mayat karena ia adalah Rita Repulsa, penjahat di awal film tadi yang selama ini terjebak di tengah samudra. Kembali kepada Jason, Kimberly, dan Billy usai pulang sekolah, mereka bertiga langsung pergi menuju tambang kemarin lalu ketemu dengan Zack yang punya tujuan sama. Zack ngasih tahu kalau Trini juga ada di sini sambil menunjuk ke arah gadis super introvert tersebut. Nah, menyadari ia tengah disorot, Trini justru malah lari ngejauh cuman dengan cara luar biasa hebat karena ia tampak mampu memanjat tebing super curam layaknya cicak-cicak di dinding. Tertantang dengan apa yang dilihatnya barusan, Zack langsung coba melakukannya, disusul oleh Jason, Kimberly, dan juga Billy. Mereka bahkan mampu melompati jurang super ekstrim kecuali Billy yang jatuh ke dasar jurang akibat ketengilan dia sendiri. Let's go. Jump with me. Yeah. Told you. Awalnya mereka sempat panik, cuman begitu Billy ngasih tahu jika ia jatuh ke danau super indah, keempat teman-temannya seketika nyusul buat ikutan berenang tak terkecuali Trini yang dipaksa terjun oleh Kimberly. Come on, you guys, let's go! Lanjut mereka berlima kemudian menyelam lebih dalam karena Billy melihat ada sesuatu yang lumayan janggal dan benar saja di dasar danau kelima pemuda ini menemukan adanya anomali luar biasa di mana terdapat sebuah daratan dan gua yang di dalamnya terkubur pesawat alien super besar. Tanpa ragu kelima pemuda ini kemudian memasuki pesawat tersebut lalu bertemu dengan satu robot android bernama Alpha 5 yang tiba-tiba menceritakan jika ia sudah menunggu selama 65 juta tahun 5 pemuda pilihan pemegang batu akik Power Rangers. Dengan penuh ketakutan juga rasa penasaran, mereka mengikuti perintah dari Alpha untuk menaiki 5 podium berbentuk lingkaran. Lalu seperti apa mau Alpha, cahaya bernama Morphin Grids ketika muncul di tengah podium karena terhubung dengan energi para Rangers, di mana itu sekaligus membangkitkan kesadaran Zordon, sang Ranger merah di awal film tadi meski hanya berbentuk wajah yang kejebak di dalam monitor pesawat. Zordon menjelaskan jika Jason dan keempat sahabatnya sudah terpilih buat menjadi pelindung bumi bernama Power Rangers, sebuah tim superhero beranggotakan 5 orang yang dari zaman ke zaman akan terus muncul dan beregenerasi terlebih ketika bumi mendapatkan ancaman serius seperti sekarang ini di mana seorang penjahat super duper jahat baru aja bangkit, penjahat yang dulu gagal dihabisi oleh timnya Zordon, siapa lagi kalau bukan Rita Repulsa. Rita yang baru aja bangkit tentunya bakal kembali melanjutkan rencananya dulu, yaitu mengambil inti energi bumi yang bernama Zeo Crystal, dimana jika itu berhasil diambil oleh Rita maka bumi bakalan hancur alias kiamat. Zordon berasumsi jika mereka hanya punya waktu selama 15 hari sebelum Rita berhasil menyiapkan seluruh pasukannya. Cuman alih-alih menuruti apa kata Zordon, mereka yang notabene belum percaya sama sekali justru malah lari meninggalkan pesawat kecuali Jason yang masih bersedia untuk mendengarkan penjelasan lebih rinci dari Zordon. Kemudian setelah bicara dari hati ke hati juga mengatakan jika Jason adalah leader dari tim ini, Zordon akhirnya berhasil ngebuat dia agar mau ngebujuk teman-temannya untuk mengemban tugas sebagai Power Rangers. Sementara itu di tempat lain tampak jika Rita sekarang sudah semakin gencar dalam mengumpulkan emas yang menjadi sumber kekuatannya hingga setelah merampok juga mencuri beberapa toko, ia berhasil mengembalikan seluruh kekuatan serta tongkat saktinya lalu segera memulai rencananya dengan mencari titik koordinat tempat terkuburnya Zeo Crystal. Hands on your head! Do it now!
Kembali pada kelima calon Rangers yang sekarang sudah balik ke gua untuk mengikuti instruksi dari Zordon yang mulai menjelaskan jika mereka harus bisa morph alias menyatukan pikiran mereka satu sama lain dengan Morphine Grid agar bisa berubah dan mendapatkan armor masing-masing. Singkat cerita, mereka kemudian diminta oleh Alpha buat menapaki footprint seperti waktu pertama kesini lalu mulai menyatukan pikiran sebagaimana instruksi Zordon. Cuman ternyata nggak semudah apa yang dibayangkan karena mereka yang belum sepenuhnya ngerti apa itu morph tentu saja gagal total pada percobaan pertama. Hingga Zordon yang sangat amat naif berharap mereka langsung berhasil tampak luar biasa panik hingga menyuruh Alpha untuk segera nyiapin ruang latihan supaya kelima pemuda ini bisa dilatih secara fisik terlebih dahulu agar nanti mampu mengalahkan pasukan batu milik Rita sembari belajar dan sesekali kembali coba melakukan morph di atas footprints. Sementara itu di sela-sela latihan, Billy rupanya diam-diam melakukan penelusuran seorang diri terhadap Zeo Crystal menggunakan beberapa informasi kuno dari Alpha hingga akhirnya ia mendapati jika titik koordinat keberadaan kristal tersebut berada tepat di bawah toko donat bernama Krispy Kreme. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, terus mereka jalani dengan latihan dan terus latihan. Hingga karena nggak kunjung ada perubahan, Alpha lalu berinisiatif buat memberikan motivasi tambahan kepada mereka dengan menunjukkan keberadaan para Zord, yaitu robot berbentuk binatang purba yang hanya bisa dikontrol jika nanti mereka sudah mendapatkan armor Power Rangers-nya masing-masing. Nah kemudian si Zack yang udah mulai bosan sama latihannya diam-diam coba untuk menaiki Zord hitam yang nanti bakal jadi kepunyaannya. Cuman karena belum bisa morph alias nggak pakai armor, ia tentu saja nggak mampu mengontrol si Zord hingga akhirnya menabrak serta menghancurkan dinding gua di mana itu hampir aja mencelakai keempat temennya. Nah, menyaksikan ketengilan Zack, Jason yang merasa sebagai leader tim seketika marah lalu memukul Zack di mana Zack yang tentunya nggak terima diperlakukan seperti itu langsung melakukan perlawanan. Hingga Billy si hati Hello Kitty mau gak mau harus melerai keduanya dan berkat ketulusan terhadap teman-temannya inilah armor Power Rangers Billy tiba-tiba bangkit. Akan tetapi armor tersebut ternyata hanya muncul untuk sesaat karena Billy rupanya juga belum sepenuhnya ngerti kenapa armornya bisa muncul. Billy berusaha fokus untuk coba mengembalikan lagi armor tersebut atas desakan teman-temannya. Cuman karena tadi munculnya spontan, Billy gagal memenuhi ekspektasi semuanya di mana itu ngebuat Zordon akhirnya muak lalu ngusir semuanya agar keluar dari gua. Singkat cerita mereka semua pun lalu keluar dari gua kecuali Jason yang berniat buat minta kesempatan sekali lagi kepada Zordon. Akan tetapi tepat ketika hendak masuk ruangan, ia nggak sengaja mendengar percakapan Zordon dengan Alpha yang ingin memanfaatkan energi Morphine Grid dari kelima Rangers agar bisa benar-benar hidup secara utuh. Kemudian memimpin pasukan Rangers muda ini buat ngalahin Rita. Mendengar itu, Jason merasa jika selama ini Zordon hanyalah memanfaatkan mereka berlima demi untuk kepentingan pribadinya. Hingga ia pun dengan kekecewaan luar biasa berlalu meninggalkan Zordon dan Alpha sembari mengatakan jika Zordon harus mulai bisa menerima kenyataan kalau eranya sudah habis, di mana sekarang leader dari tim baru ini adalah dirinya. Lanjut setelah keluar dari gua, Jason mendapati juga teman-temannya memutuskan buat bermalam di sini agar bisa lebih mengenal satu sama lain karena menurut si Zack, ketidakakraban serta ketidakpedulian antara mereka berlima inilah yang jadi penyebab utama kenapa selalu gagal ketika coba melakukan morph. Beberapa hari telah berlalu dan diperlihatkan jika sekarang Trini yang tengah tidur di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Rita yang sudah mendapatkan seluruh kekuatannya untuk menanyakan di mana letak lokasi keberadaan Zeo Crystal. Akan tetapi karena si kuning belum mampu membangkitkan armor dan juga beneran nggak tahu tentang lokasi tersebut, tentu hanya bisa pasrah sembari mendengarkan ancaman Rita yang ingin menghancurkan seluruh kota Angel Grove demi untuk menemukan apa yang ia cari. Sebelum pergi, Rita sempat memberitahu tempat di mana ia akan memulai rencana penghancurannya, hingga Trini pun dengan sigap segera menghubungi teman-temannya. Singkat cerita, malam itu juga mereka berlima langsung berkumpul untuk kemudian nekat mendatangi tempat Rita tanpa memberitahu kepada Zordon maupun Alpha karena masih memendam rasa kecewa. Kemudian sesampainya di tujuan, kelima Ranger yang datang tanpa armor serta hanya menggunakan peralatan seadanya tentu bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh Rita hanya dalam hitungan detik. Rita selanjutnya mengikat mereka berlima secara berdampingan sembari menanyakan lokasi keberadaan Zeo Crystal.
Awalnya nggak ada satupun dari mereka yang mau ngomong karena emang beneran nggak tahu, sampai ketika Rita hampir ngebunuh si Zack, Billy akhirnya buka mulut dan ngasih tahu jika lokasinya berada di bawah toko donat bernama Krispy Kreme. Akan tetapi meskipun sudah dikasih tahu, Rita yang emang pada dasarnya sangatlah jahat tetap mengayunkan tongkat saktinya ke arah Billy hingga ngebuat nyawanya melayang saat itu juga. He's dead. Marah, sedih, juga bingung harus ngapain, Zack, Trini, Kimberly, dan Jason akhirnya memutuskan buat ngebawa mayat Billy kepada Jason. Siapa tahu manusia purba tersebut bisa mengembalikan satu teman mereka. Nah, tetapi sayangnya baik Zordon maupun Alpha tentu juga nggak bisa ngelakuin apapun untuk nyelamatin Billy, hingga dengan tekad serta motivasi baru akibat kehilangan satu sahabat terbaik mereka, Zack, Jason, Trini, dan Kimberly coba kembali melakukan morph meski hanya berempat, dimana berkat kesedihan yang sama inilah mereka akhirnya mampu membangkitkan energi dari Morphine Grid. Energi yang super duper kuat, energi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Zordon agar bisa bangkit ke dunia secara utuh. Alpha berteriak menyuruh Zordon agar segera memanfaatkan energi tersebut. Akan tetapi Zordon malah memberikan satu-satunya kesempatan hidup ini kepada Billy sembari mengatakan ucapan Jason kemarin jika sekarang bukanlah lagi eranya melainkan eranya Jason bersama Billy, Zack, Kimberly, dan juga Trini. Lanjut, setelah Billy hidup kembali, mereka berlima kemudian secara lengkap menapaki footprints untuk mendapatkan armornya masing-masing. It's morphin' time. Berpindah ke tempat lain di mana Rita yang kini sudah mengetahui lokasi keberadaan Zeo Crystal tampak sedang menghisap seluruh emas di dalam tanah untuk membangkitkan monster terkuatnya yang bernama Goldar. Selain itu, ia juga menciptakan banyak sekali monster batu bernama Putih untuk menyerbu markasnya Zordon tepat ketika para Rangers dengan kekuatan sejatinya hendak keluar dari gua. Kemudian usai menghabisi pasukan putih, kelima Ranger yang melihat jika Rita dan Goldar sudah mulai memasuki pusat kota Angel Grove lantas segera menggunakan Zord mereka masing-masing untuk coba mengejarnya. Akan tetapi sayangnya mereka semua lagi-lagi dihadang oleh pasukan putih yang jauh lebih banyak hingga Rita pun akhirnya berhasil menemukan bangunan toko donat bernama Krispy Kreme tepat di mana Zeo Crystal terkubur selama ini. Menyadari pergerakan mereka bakal melambat, Jason lantas meminta Billy bersama Kimberly maju duluan, sementara dirinya, Zack, dan Trini akan tetap menahan pasukan-pasukan batu tersebut hingga kerjasama apik antara si Biru dan si Pink akhirnya berhasil melumpuhkan Rita. Ready? Akan tetapi itu rupanya hanya bertahan dalam beberapa detik saja, karena di luar dugaan Goldar ternyata mampu untuk menyembuhkan bosnya dalam sekejap. Lalu atas perintah Rita, ia pun langsung melubangi tanah untuk menciptakan kawah besar yang mana di bawahnya terdapat Zeo Crystal. Sedikit panik terhadap itu, kelima Ranger dengan sisa kekuatannya terus berusaha menahan Goldar meski pada akhirnya mereka semua harus kelempar ke dalam kawah yang super duper panas. Lalu di saat harapan sudah hampir habis, kelima Ranger dikagetkan oleh kemampuan rahasia dari 5 Zord mereka, yaitu mampu menggabungkan diri satu sama lain menjadi robot besar sempurna seukuran Goldar dan diberi nama oleh Billy sebagai Megazord. One big Zord like a Mama Zord or the Megazord. Menyaksikan perkembangan pesat para Rangers, Rita yang awalnya mengunderestimate mereka berlima kemudian memasuki mode terkuatnya, yaitu dengan menggabungkan diri bersama Goldar. Akan tetapi itu nyatanya masih nggak mampu menandingi keperkasaan Megazord yang diotaki oleh 5 Ranger muda penuh semangat. Usai hancurnya Goldar, bukannya nyerah, Rita malah tetap berdiri tegak sembari mengatakan jika nanti bumi bakal kedatangan orang-orang super kuat dari luar angkasa yang juga hendak mengambil Zeo Crystal.
Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, Rita yang rupanya masih bernyali besar nekat menyerang langsung ke arah Megazord, di mana hanya dengan sekali tepukan saja Jason CS mampu melemparkannya keluar angkasa sekaligus memisahkannya dari akik hijau Kerangeran yang jatuh entah kemana. I call this the algebra. Whoa! Selanjutnya setelah memenangkan pertempuran dan dianggap sebagai superhero oleh para warga, kelima pemuda ini masih terus bersahabat sembari ngejaga bumi dari serangan-serangan musuh yang sebelumnya dibicarakan Rita. Hingga film pun ditutup dengan sebuah kredit yang menampilkan adanya murid baru di kelas detention bernama Tommy Oliver, dimana kita semua tahu kalau dia adalah seorang tokoh ikonik dalam serial Power Rangers. Well, itulah tadi akhir dari alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua pada suka dan tentunya juga terhibur. Hingga dengan sukarela bakal menekan tombol like, subscribe, dan ngebunyiin lonceng notifikasinya. Oke bro, dikiranya sampai sini aja video kali ini. Sekali lagi thank you udah nonton sampai habis. See you!